Konon, di balik setiap gunung yang kokoh, selalu ada seorang pertapa yang menghabiskan puluhan tahun menempa dirinya. Di balik setiap kuil tua yang berdiri ribuan musim, selalu tersimpan ajaran yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berani melangkah keluar. Begitu pula dengan perjalanan kami. Kami memulai semuanya bukan sebagai ahli pemasaran internasional. Kami hanyalah 5 mahasiswa yang membawa lembar tugas, secari teori, dan rasa penasaran menuju sebuah tempat yang menyimpan begitu banyak cerita. Di sanalah kami bertemu Panji Artstone. Sebuah tempat yang mungkin tampak sederhana bagi sebagian orang. Namun bagi kami, tempat itu laksana sebuah kuil tempat para pengrajin menempa kesabaran menjadi karya. Setiap dentingan pahat bukan sekadar membentuk batu, tetapi mengukir pengalaman. Setiap serpihan batu yang jatuh ke tanah menjadi saksi bahwa sebuah mahakarya tidak pernah lahir dalam semalam. Di sanalah kami menyadari bahwa dunia pemasaran internasional bukanlah sekadar teori yang tertulis dalam kitab perkuliahan. Ia adalah jalan panjang seorang kultivator. Tentang kesabaran menghadapi tantangan. Tentang menjaga kualitas meski badai persaingan datang silih berganti. Tentang keberanian melangkah melintasi batas negeri demi membawa nama Indonesia dikenal dunia. Hari itu, kami tidak hanya datang untuk melakukan survei. Kami datang sebagai murid yang mencari pemahaman. Dan pulang dengan membawa pelajaran yang tak pernah diajarkan sepenuhnya di dalam ruang kelas. Namun, setiap perjalanan kultivasi selalu meninggalkan satu pertanyaan. Apa makna terbesar yang berhasil kami temukan? Dan seberapa jauh perjalanan ini telah mengubah cara kami memandang dunia? Inilah refleksi dari perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pemasaran internasional akan menyampaikan video refleksi. Yang pertama, saya Muhammad Isni Wafa dengan NPM 23201030062. Insight terbesar yang saya dapat setelah melakukan wawancara di perusahaan yang atau UMKM yang melakukan ekspor itu, saya jadi tahu banyak tentang transaksi dengan customer di luar negeri, terutama bagaimana pengirimannya, bagaimana komunikasinya, dan lain-lain. Di sini juga saya berharap mendapatkan nilai A karena saya bertanggung jawab penuh melakukan wawancara dan menganalisis data pasar existing dari UMKM saat ini serta memastikan bahwa strategi yang kami susun itu relevan di akhir laporan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Amalia Naila Tujaro dengan NPM 2320103091. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya. Jadi, insight terbesar yang saya dapatkan setelah turun langsung ke lapangan yaitu saya dapat melihat bagaimana Panji Artstone ini menjalankan usahanya sehingga mampu menembus pasar internasional. Kemudian hasil dari wawancara dan juga observasi yang kelompok kami lakukan, saya belajar bahwa untuk menembus pasar ekspor itu tidak hanya dilihat dari kualitas produk saja, tetapi juga dari bagaimana kita memasarkan produk tersebut dan juga kemampuan kita dalam menganalisis kebutuhan pasar. Kemudian di sini saya mengharapkan nilai A karena selama penyusunan PJBL ini saya berusaha berkontribusi secara aktif seperti melakukan wawancara dan juga observasi ke Panji Artstone, membantu mengumpulkan data, menyusun laporan sesuai dengan job desk anggota masing-masing, serta berdiskusi dengan kelompok saya. Saya juga selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas saya secara tepat waktu, sehingga saya berharap kontribusi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian. Perkenalkan, nama saya Josephine Dula Rasatira Hariningrum dengan NPM 23201103085. Selama mengikuti Project Based Learning ini, insight terbesar yang saya peroleh adalah bahwa strategi pemasaran internasional tidak hanya dipelajari melalui teori, tetapi juga harus dipahami dari kondisi nyata di lapangan. Setelah melakukan observasi, saya mengetahui bahwa keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi pemasaran digital dan juga kemampuan bangun relasi dan dengan pelanggan internasional. Untuk nilai akhir mata kuliah, saya mengharapkan memperoleh nilai A. Alasannya karena saya telah berkontribusi secara aktif selama pelaksanaan Project Based Learning. Saya terlibat dalam proses penyusunan laporan, serta berpartisipasi dalam penyusunan rekomendasi strategi pemasaran internasional bagi UMKM Panji Artstone. Berdasarkan kontribusi tersebut, saya merasa telah memberikan usaha dan tanggung jawab yang optimal, sehingga saya layak memperoleh nilai A. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Ramadianti. Di sini saya akan menyampaikan insight terbesar saya selama mengikuti proyek ini. Insight terbesar yang saya dapatkan selama mengikuti proyek ini adalah saya lebih memahami bahwa pemasaran internasional itu bukan hanya berkaitan dengan teori di kelas, tetapi juga penerapannya di dunia nyata. Setelah melakukan wawancara terhadap UMKM, saya lebih memahami mengenai masalah apa yang mereka hadapi, baik dari ekspor, regulasi, maupun strategi mereka dalam menembus pasar internasional. Nilai akhir yang saya harapkan pada mata kuliah ini adalah A, dikarenakan saya berkontribusi aktif dalam penyusunan laporan, terutama pada bagian latar belakang dan matriks wawancara. Selain itu, saya juga terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap UMKM dalam penyusunan data primer untuk penyusunan laporan. Selain itu, saya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tugas yang saya dapat, serta dapat bekerja sama dengan anggota kelompok dengan baik. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Babisa Putra dengan NPM 23220103052. Nah, di sini saya akan menyampaikan insight yang saya dapatkan setelah mengerjakan PJPL ini bersama teman-teman saya. Nah, insight yang saya ketahui itu ternyata untuk menjalankan bisnis dengan skala internasional kita tuh memang harus mengetahui dari akar sampai dengan pucuknya, karena dalam menjalankan bisnis seperti relasi, lalu juga jam terbang tentunya, karena untuk bisnis panci arson ini kan kasarannya itu ini memang harus melalui orang-orang yang profesional untuk membuat kerajinan batu seperti ini. Nah, selain itu juga saya mengharapkan untuk kontribusi saya atau nilai yang diberikan kepada saya itu nilai A, dan saya mengharapkan juga untuk teman-teman saya juga mendapatkan nilai A, karena dalam mengerjakan PJPL ini kita bekerja bersama-sama, dan untuk pembagian tugasnya itu juga sesuai, dan kita membagi dengan adil, dan tentunya untuk proses dalam mengerjakan kita juga selalu tepat waktu. Mungkin seperti itu. Dalam legenda-legenda kuno, disebutkan bahwa seorang pendekar tidak diukur dari seberapa banyak jurus yang ia kuasai, melainkan dari seberapa banyak perjalanan yang telah ia tempuh. Hari ini, perjalanan kami mungkin belum panjang. Langkah kami mungkin masih pendek. Tetapi setiap perjalanan besar selalu diawali oleh satu langkah yang berani. Project-based learning ini telah menjadi gerbang pertama. Gerbang yang memperlihatkan bahwa dunia nyata jauh lebih luas daripada ruang kelas. Bahwa setiap usaha memiliki perjuangan. Setiap karya memiliki jiwa. Dan setiap mimpi membutuhkan keberanian untuk diperjuangkan. Semoga ilmu yang kami peroleh hari ini menjadi pondasi bagi perjalanan berikutnya. Seperti seorang pertapa yang turun dari gunung membawa kebijaksanaan. Kami pun kembali dari perjalanan ini dengan membawa pengalaman yang tidak akan pudar oleh waktu. Karena nilai terbaik bukan hanya huruf yang tertulis pada lembar hasil akhir, melainkan perubahan cara berpikir yang akan terus hidup dalam setiap langkah kami ke depan. Perjalanan ini telah usai. Namun jalan menuju puncak masih sangat panjang. Dan kami baru saja melangkahkan kaki pada anak tangga pertama.